Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Gefira Rahima, kelas 11 IPS 4 dari SMA Negeri 47 Jakarta. Nama saya Edward Jeremia. Nama saya Ohan Jauharu Jaman. Saya Indra Wisnu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan. Saya Zaidan Zahir, Pulau Kudu. Sekarang seluruh dunia tengah merasakan dampak dari virus corona yang diketahui berasal dari Wuhan, Cina, dan menyebar sejak Desember 2019 lalu. Di Indonesia sendiri, per 25 April 2020, sudah terkonfirmasi 8.607 kasus dengan 720 orang meninggal dunia dan 1.042 sembuh. Pemerintah pusat mengumumkan agar seluruh warga negara agar bekerja dan belajar dari rumah. Secara eksternal, resiko terhadap perekonomian Indonesia ini adalah wabah COVID-19 yang berkepanjangan, penurunan harga komoditas lebih lanjut, serta meningkatnya gejolak pasar keuangan. Dari dalam negeri, proyeksi ini bergantung pada seberapa cepat dan efektif penyebaran wabah dapat ditanggulangi. Keterbatasan sistem kesehatan dan kesulitan dalam menerapkan pembatasan sosial dapat memperburuk dampak pandemi terhadap ekonomi. Saya akan menyebutkan dampak corona terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, UMKM. Menurut Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ihsan Ingatubun, bahwa anjuran physical distancing yang diterapkan pemerintah Indonesia menyebabkan salah satu kegiatan rutinitas UMKM hilang, yaitu kegiatan berbelanja. Jadi pada kegiatan berbelanja ini, masyarakat tidak bisa berbelanja sehingga turunnya produktivitas pemasukan atau profit dari UMKM tersendiri. Jadi mereka kesulitan untuk membayar para pekerja, lalu biaya operasional dan non operasional, sehingga timbullah tidak perputaran uang atau ekonomi, macetnya ekonomi, juga timbulnya pengangguran di masyarakat. Lalu yang kedua, yang paling penting adalah sektor pariwisata. Karena di sektor pariwisata Indonesia menduduki peringkat kedua devisa negara yang mengambil dari sektor pariwisata, sehingga agen perjalanan, hotel, restoran, dan lain-lain itu harus menanggung akibatnya, karena turunnya turis lokal dan turunnya turis mancanegara membuat sektor pekerja di sektor pariwisata ini juga harus merasakan PHK atau dirumahkan, sehingga ini sangat berdampak sekali terhadap perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, manufaktur menurun. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya mengenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya, karena wabah corona, manufaktur tidak bisa melakukan hal itu. Dilansir dari kata data, dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Ada karyawan harian yang diminta untuk libur bergantian, sehingga pendapatannya berkurang setengahnya. Apabila dirumahkan sepenuhnya, perusahaan juga harus melakukan perhitungan pesangon. Karyawan harian juga terancam kehilangan pekerjaannya dan berakhir terpaksa pulang kampung atau cari pekerjaan lain. Karena proses pengolahan berkurang, impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Yang keempat, bertambahnya pengangguran. Gelombang PHK karyawan sudah terjadi di tanah air. Hal itu terlihat dari pembayaran pajak penghasilan atau PPh 21 atas jumlah hari tua atau pensiun yang naik hingga 10,12% pada Maret 2020 dibandingkan Maret 2019. Jika pandemi corona tidak diatasi dengan cepat, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengangguran selama ini menurun dalam 5 tahun terakhir akan mengalami kenaikan jika skalanya Jika skalanya berat, bertambah 2,9 juta orang, dan jika lebih berat lagi, bisa 5,2 juta orang. Menurutnya, jumlah pengangguran yang bertambah itu disebabkan besar tekanan yang dialami berbagai sektor usaha.
Kondisi ini pun tidak hanya terjadi di Indonesia, sebab gelombang PHK terjadi juga di negara-negara yang terdampak COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 yaitu salah satunya berdampak pada perdagangan internasional, perdagangan global yang sudah melambat pada tahun 2019 diperkirakan akan lebih terbebani lebih lanjut pada tahun ini yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam perkiraan barunya bulan ini mengatakan volume perdagangan global bisa anjlok sebesar 12,9% atau 31,9% tahun ini, tergantung pada lintasan ekonomi global. Semua wilayah akan mengalami penurunan 2 digit dalam ekspor dan impor pada tahun 2020, kata WTO dikutip pada CNBC pada tanggal 24 April tahun 2020. Dampak pandemi COVID-19 selanjutnya itu berdampak pada bidang perindustrian. Bidang perindustrian menjadi melemah karena tindakan lockdown selama pandemi memaksa banyak toko untuk tutup dan membuat konsumen agar tetap di rumahnya masing-masing. Peningkatan penjualan online yang dilaporkan oleh beberapa retailer seperti Amazon gagal membendung penurunan secara keseluruhan. Analisis dari Oxford Economics telah memperingatkan bahwa konsumen mungkin tidak melakukan pembelanjaan bahkan setelah tindakan lockdown tersebut dicabut. Pertumbuhan lambat dalam pembelanjaan rumah tangga mendukung pandangan saya bahwa secara global konsumen tidak mungkin untuk kembali ke toko segera setelah pembatasan dicabut. Badan Pusat Statistik atau BPS inflasi sebesar 0,28% pada Februari 2020 karena pengaruh andil kenaikan harga kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,25% dengan inflasi mencapai 0,95%. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi adalah bawang putih dengan andil 0,09%, cabai merah dengan 0,6%, daging ayam ras dan jeruk masing-masing berandil 0,02%, kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti. Sumbangan inflasi juga diberikan oleh rokok kretek filter, beras, minyak goreng, rokok putih, cabai rawit, bawang bombay, dan kentang dengan inflasi 0,01%. Yang disumbang oleh kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,02% dan inflasi 0,09%. Ini disumbang oleh harga sewa rumah dan bahan bakar rumah tangga yang terdiri dari minyak tanah, gas LPG jelasnya. Rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada pembukaan perdagangan, rupiah melemah 0,09% ke level 15.960 rupiah per dolar Amerika Serikat dibanding penutupan sebelumnya dan terus tertekan 3,7% ke level 16.550 rupiah per dolar Amerika Serikat seiring dampak pandemi corona. Anjloknya nilai tukar saat ini disinyalir akibat sentimen global, salah satunya terkait wacana suntikan stimulus dari pemerintah Amerika yang hingga kini belum mencapai kesepakatan. Bersamaan dengan rupiah, sejumlah mata uang Asia juga melemah pagi ini. Dikutip dari Bloomberg, dolar Hongkong turun 0,01% bersama dolar Singapura 0,52%, dolar Taiwan 0,51%, won Korea Selatan 2,66%, peso Filipina 0,55%, rupiah India 0,28%, ringgit Malaysia 0,88%, dan baht Thailand 0,61%. Hanya yen Jepang dan yuan Tiongkok yang naik masing-masing 0,62% dan 0,11%.
Dan selanjutnya, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi perekonomian di saat pandemi ini. Yang pertama, bantuan langsung tunai atau BLT. Bantuan ini tidak hanya diberikan untuk masyarakat miskin, tetapi juga diberikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak pandemi ini. Yang kedua, pemerintah terbitkan surat utang untuk membiayai dunia usaha. Dana yang terkumpul dari surat utang akan disalurkan kepada pengusaha melalui kredit khusus yang dibuat semurah mungkin. Yang ketiga, menjaga ketersediaan bahan pokok. Penjagaan ketersediaan pokok dibagi menjadi 4 aspek: ketersediaan atau stok, pasokan, distribusi, dan stabilitas harga. Dan yang terakhir, pemerintah mengucurkan dana 158,2 triliun rupiah. Angka itu berasal dari stimulus ekonomi. Tahap 1 sebesar 10,3 triliun, kemudian stimulus kedua sebesar 22,9 triliun, dan pelebaran anggaran APBN sebesar 0,8%. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah dampak coronavirus terhadap pertama UMKM. Jadi dampak terhadap UMKM adalah karena tidak adanya kegiatan belanja di luar rumah, akhirnya menyebabkan UMKM ini sulit mendapat biaya ataupun penghasilan. Jadi akhirnya UMKM sulit membayar biaya-biaya seperti biaya gaji pegawai dan juga biaya operasional maupun non-operasional. Yang kedua terhadap pariwisata, karena ditutupnya bandara maupun hotel, jadi otomatis pada sektor pariwisata anjloknya turis lokal maupun turis mancanegara, akhirnya penghasilan dari hotel maupun tempat pariwisata itu tersendiri jadi anjlok juga ataupun sangat berkurang. Jadinya terbeban juga untuk membayar gaji dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga adalah manufaktur menurun. Yang keempat, bertambahnya pengangguran karena banyak tenaga kerja yang di PHK, karena perusahaan-perusahaan pada saat ini sulit untuk mendapatkan biaya penghasilan. Habis itu kelima, menurunnya perdagangan internasional dikarenakan adanya penutupan jalur lalu lintas perdagangan ya kalau untuk saat ini. Yang keenam, industri melemah. Yang ketujuh, memungkinkan terjadinya inflasi karena adanya krisis ekonomi ini. Yang kedelapan, menurunnya nilai rupiah yang sebelumnya 15.960 menjadi 16.550. Sekian, terima kasih.